Dalam tempo 10 hari itu dunia gue dijungkir balikan. I made the decision adalah aborsi. Gue bersyukur banget Tuhan cegah gue jadi seorang pembunuh gitu. Tangan gue gak berlumuran darah membunuh anak gue sendiri. Gue bersyukur banget Tuhan mencegah gue jadi orang yang bersalah seumur hidup gue sama diri gue sendiri gitu. Dan gue bersalah sama istri gue kalau gue sampai aborsi. Hi everyone, welcome to Simsom. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di episode yang baru di mana kita akan mendengarkan dari amazing couple yang saya percaya ini akan memberkati kalian semua yang nonton pada hari ini pun juga. Dan sebelumnya saya pengen ajak kalian semua untuk like, komen, dan subscribe kepada YouTube channel ini. Dan kalau bisa, kalian bisa bagikan dan kalian bisa share kepada banyak orang agar cerita ini nggak stop sampai di diri kita, tapi cerita ini bisa kita bagikan pada teman-teman kita yang mungkin lagi mengalami hal yang sama. So once again, thank you, and I just want to welcome you guys to our home, to our humble home, yaitu Simsom. Dan pada hari ini we have a special couple yang saya mau introduce kepada kalian semua. Mereka adalah Edi Gunawan dan Olivia Effendi. Weh, kita beri tepuk tangan bersama-sama. Welcome for Bro Edi dan Olivia. Thank you so much untuk bisa berada di Simsom pada hari ini. It's my dan pleasure. berbagi pada teman-teman semua. Dan mungkin sebelumnya saya pengen bertanya dulu kepada Edi dan Olivia, kayak kalian udah nikah berapa lama sih? Dan udah dikaruniakan berapa anak dan sekarang lagi ngapain? Seperti itu. Silakan. Kalau untuk usia pernikahan istri aja ya, dia aman jadi ya. Oke, kami udah menikah selama 13 tahun dan kami memiliki dua anak, cewek dan cowok. Cewek dan cowok, oke. Dan sekarang Edi kerjanya ngapain atau Olivia ada kerjaan juga? Bisa ceritakan mungkin kepada teman-teman supaya mereka mengenal kalian lebih dalam lagi. Ya, kalau gue bantu usaha orang tua, distribusi pakaian. Distribusi pakaian, oke. Kalau Olive? Kalau saya antar jemput anak, terus ya ada masak juga di rumah kadang-kadang. Terus kalau ada waktu luang bantu Edi ke kantor. Jadi pekerjaan yang mulia banget ya. Dia membantu. Seksi sibuk dia. Iya, tiang penolong berpenolong semuanya. Dan kalian dikaruniakan 2 anak tadi kan? Iya. Yang pertama umur 12 tahun, jalan 13. perempuan, laki? Perempuan. Perempuan. Saya pura-pura sok-sok nggak tahu, padahal saya tahu. Yang kedua? Yang kedua cowok, umur 10 tahun, jalan 11 tahun. Jalan 11 tahun. Nah, kalau kalian pemirsa tahu kenapa saya bisa kenal Edi dan Olivia, ini cerita yang menarik sekali. Pertemanan kami itu dimulai dari anak-anak kami. Di mana anak saya dengan anaknya Edi dan Olive ternyata they are best friend in the same school as well. And from that moment on, akhirnya saya bisa mengenal mereka. Dan mungkin sebelumnya kalau kalian nggak keberatan, kalau mereka mau, pemirsa pengen tahu nih lebih lanjut lagi mengenai Edi dan Olive, mereka bisa connect ke Instagram, ke TikTok, ke Facebook, atau ada nggak ini platform yang kalian mau share mungkin? Kalau gue nggak ada, tapi istri punya. Oke. Ya, kalau saya Instagramnya namanya Olivia_Effendi, pakai Y belakangnya. Oke, nanti kita akan tulis di sini semuanya supaya kalian bisa follow, dan mungkin nanti kalian bisa setelah kalian mendengar cerita mereka dan kalian misalnya terinspirasi atau mungkin ada yang mirip-mirip dengan cerita mereka dan mau ngobrol, mungkin bisa ngobrol juga kepada mereka semuanya gitu. Oke, and thank you once again for being here. Tapi saya percaya kan waktu kita sempat ngobrol ya mengenai anak-anak kalian. Yes. Di mana anak pertama everything all good semuanya. Tapi awal mulanya tentang anak kedua itu cerita yang mungkin Tuhan lagi mau lakukan sesuatu dan itu menjadi showcase ya. Mungkin Bro Edi mungkin boleh cerita awal mulanya, apakah emang dari dulu pengen punya anak kedua atau mau satu anak saja. Silakan. Thank you. So tadi Bro Jojo sudah ngomong kalau anak kita tuh sebenarnya yang cewek dan yang cewek satu kelas, satu sekolah. Yang besar maksudnya ya. Yang kecil pun sama nih, cowok-cowok satu kelas juga, satu sekolah juga. Jadi benar-benar hopeng berdua, udah best friend banget ya. Nah, saya kebetulan anak kedua itu tidak direncanakan mau punya cowok. Maksudnya tidak diprogram untuk dapat cowok. Kita hanya minta sama Tuhan untuk dapat cowok. Tuhan kalau boleh minta cowok ya Tuhan ya. Kan pertama sudah cewek ya. Sempat kita mau program, tapi pikir-pikir udah deh terserah Tuhan mau kasih apa gitu. Dan puji Tuhan dapat cowok nih. Wow. Nah, jadi masalah adalah
ada masalah di kehamilan anak saya yang kedua itu. Oke. Jadi tepatnya di Februari 2012, istri saya telat. Kemudian dicek, wah positif, wah happy, semua kan berbunga-bunga ya. Yep. Perasaan seorang orang tua baru gitu Bapak. Kita kemudian berkunjung ke rumah sakit Mayapada. Di situ kebetulan Papa Olive, mertua saya juga seorang dokter di sana, direktur medik. Kita diarahkan untuk ketemu sama temannya dia, Dr. Weni namanya. Baik banget orangnya. Kita ke sana dicek, oh iya betul nih Bu, di USG, oh iya betul ada kantongnya nih dan ada janinnya, sudah baik semuanya gitu. Pemeriksaan bulan pertama oke, bulan kedua oke, bulan ketiga oke, bulan keempat pada saat kita periksa si dokter agak beda nih mimik mukanya gitu. Waktu dia taruh alat USG di perut istri saya, terus di monitor muncul gambar babynya gitu. Kok ada yang something is wrong about the image of the baby. Something is wrong. Dan mukanya tuh langsung beda banget si dokter gitu. Gue bisa bilang mukanya kayak panik, stres, dan mungkin sedih gitu. Ya gue juga tahu something is wrong because gue sudah punya anak pertama. Gue tahu dari awal di USG sampai akhir seperti apa normalnya gitu. Even though I'm not a doctor. Si babynya itu pada usia kehamilan 4 bulan itu perutnya gede banget. Kayak orang busung lapar gitu bro. Jadi perutnya besar, badannya kecil semuanya. Nah si dokter Weni ini dia gak ngomong apa-apa. Dia langsung segera telepon papanya Olive. Dokter Ricky, tolong datang ke ruangan saya. Kita pantau sama-sama gitu. Oh ada apa? Datang aja deh kita lihat sama-sama ya. Datang tuh, mertua gue datang, ya. Pas datang, mukanya pun pucat, gitu. Waktu mertua datang, kalian tuh belum dikasih tahu hasil itu? Belum. Enggak. Jadi sengaja nunggu mertua datang dulu, baru secara publik di depan semuanya baru kasih tahu. Betul, mukanya pucat, mertua gue mukanya pucat, dokter ini mukanya pucat, kita juga pelangap-pelongo bingung apa ini, tapi gue tahu pasti ini nggak benar gitu, karena something is wrong about the image of the baby. Gitu. Terus dokter ini bilang, dok, bapak ibu, ini anak ini mengalami kelainan, tapi saya nggak bisa bilang apa. Biasanya either paru-paru atau jantung, dan most of the time kebanyakan itu jantung. Tapi saya nggak bisa make sure, saya nggak punya alat yang lebih canggih, tapi saya bakal buat surat referensi ke dokter yang namanya Dr. Azen. Itu one of the best dokter kandungan lah di Indonesia gitu. Dia punya segala macam peralatan, dia punya skill, dia punya jam terbang lebih tinggi. Dan coba kamu ke sana, saya kasih surat pengantar. Dan saya baca surat pengantarnya nih. Saya baca, juga udah saya kirim image-nya ke Bro JJ ya. Ada kata-kata terminasi, tanda tanya gitu. Jadi dia juga sudah berasumsi ini bakal nggak baik nih, nggak bakal jadi sesuatu yang harus diterminasi atau diaborsi tepatnya gitu. Kita tuh keluar masih apa ya, nggak bisa speechless ya. Speechless. Gue nggak bisa mikir, otak gue ngeheng gitu tiba-tiba gitu. Ini ada apa gitu. Terus kita pikir waktu masa kehamilan pun dia juga nggak sakit apa, dia juga makan aja tuh. Oh nggak ada, waktu bulan keempat itu yang tadi dibilang sama Edi kesannya kayak secara pembentukan fisiknya kayak busung lapar. Do you feel anything nggak pada saat itu? Nggak ada, biasa aja. Normal semuanya kayak ya layaknya orang lahir gitu, hamil aja. Iya. Right. Jadi nggak ada infeksi apapun juga, nggak ada sakit apapun juga, nggak minum obat-obatan aneh-aneh, cuman vitamin, suplemen, juga nggak ada jatuh. Pokoknya everything is nggak ada muntah-muntah, nggak ada apapun juga. Kita masih mikir ini salah kali mesinnya ya, ya apa dokternya salah, apa mesinnya salah gitu. Ya kita nggak tahu ya. Terus lah kita coba ke dokter yang dia rekomend itu, dokter Azen ya. It's very hard to get the doctor's schedule. Cuman kita minta tolong, ini emergency gitu. Apalagi ada kata-kata tadi kan terminasi, tanda tanya ya. Dapat kita akhirnya di lusanya. Di Rumah Sakit Pondok Indah. Pas kita ke sana, gue masuk nih, mesinnya canggih banget tuh. Mesinnya, I don't know what is the name, 3D or 4D or something? 4D ya? 4D. Terus cukup lama, nggak seperti USG biasa.
dia scan, dia taruh mesinnya di perut istri saya, scan, terus dia mulai main komputer, dia taruh ini nih di arsil nih, ini warna merah, ini warna biru, terus dia ketik-ketik sesuatu. Saya ingat dia ketik VSD, terus apalagi gitu, beberapa hal dia ketik. 1/4 jam mungkin. Dia ngetik aja 1/4 jam? USG, ngetik, ngarsir, marker maksudnya. Itu gue tambah dia ngetik lama, gue tambah panik tuh. Ini maksudnya apa gitu kan? Iya, for sure. Kan kita berharap, datang dok, tolong USG. Oh, everything is good. Don't worry gitu. Tapi that is not happen that time. I was wonder what happened. Akhirnya dia print hasil USG-nya, di print. Dia tunjukin, bapak, ibu, anak bapak itu kena penyakit namanya tetralogy valet. Tetralogy valet. Oke. Apa itu dok? Saya nggak ngerti apa itu. Intinya ada kelainan jantung, 4 kelainan jantung. 4 kelainan jantung. Yang intinya si jantung ini banyak bolong-bolong di sekat-sekat jantungnya. Dan ini belum ada obatnya. Oh, ini jadi penyakit yang langka. Betul. Wow, alright. Nah, singkat cerita kita Google dong. Google ya. Ini apa sih? Yaitu kelainan jantung, 4 bilik jantungnya ada yang bolong, kemudian biasanya disebabkan oleh ibunya mungkin diabetes, kena infeksi virus. Sama sekali kita nggak ada. Atau minum obat-obatan berbahaya, sama sekali nggak ada. No. Jadi that time I was I cannot process everything right gitu. Gua bingung gitu. Dokternya ngomong panjang lebar itu kayak masuk kiri keluar kanan gitu. Ini apa sih gitu? Gue nggak paham gitu. Dan singkat cerita, oke dok, apakah saya bisa tanya, apakah bisa diobati gitu? Ada obatnya nggak atau apa nggak? Dia bilang, nadanya gue inget tuh, nada suaranya, mukanya nggak bisa. Sorry, belum ada. Wow. Jadi, what should I do? Dia nggak bilang apa-apa. Dia bilang ya coba deh saya kasih surat pengantar lagi ya, kembali kepada dokter yang ngantar kamu, yang merujuk kamu ke sini gitu. Dia tulis surat lagi kepada dokter Weni, terus saya baca suratnya, beberapa pakai bahasa dokter gitu kan. Terima kasih kepada dokter Weni sudah merujuk pasien bla 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 bla. Terus prognosanya atau kesimpulannya adalah ada kata-kata dubia ad malam, kalau nggak salah gitu kata-katanya. Saya nggak gitu ngerti apa, gua Google dong. Zaman Google sekarang ya. Intinya adalah kalau gua nggak salah gini, it's getting worse. Nggak akan ada titik terang bahasanya gitu. It's worse and getting worse. Gitu. Jadi si dokter itu sudah bilang there's no way out, nggak ada jalan solusi lain gitu. Kita keluar masih diem, masih processing everything. Kita makan siang, masih processing everything. Masih bingung gitu. Pas jalan pulang nyetir, nangis berduaan di mobil. Ya pasti. Nangis. Tuhan, ini anak yang kita damba-dambakan nih. Kok jadi begini gitu. Gua sampai, oke Tuhan, kita hitung-hitungan ya. Yuk Tuhan, kita hitung-hitungan gitu. Tuhan, lu tau lah, gue melayani lu dari kecil. Lu tahu I dedicate my life for you. Lu tahu gue berusaha banget untuk serve you as good as possible. Tapi kok begini gitu? Ini kan masalah kecil banget buat Tuhan. Lu tinggal set, everything is done gitu kan. Tapi it didn't happen that time. Gitu. So kita masih bingung lagi, masih gimana. Terus kita balik lagi ke dokter yang dari surat rujukan dokter Azen itu, kita kembali ke dokter Weni. Dokter Weni, ini dok surat rujukannya. Dia juga udah speechless. Dianya sendiri udah speechless. Dia bilang gue udah gak capable untuk menangani kasus ini. Tanda kutip ya, dia gak bilang secara dia gak bilang directly ya, tapi sekali. Dia cerita ke mertua gue yang dokter juga. Gue udah gak capable. Gue kalau bisa gue bikin surat rujukan kembali, gue refer lu. In case this baby lahir, and by the way, most of the cases, babynya bakal meninggal dalam kandungan. Oh. Gitu.
Jadi historical tuh dengan penyakit yang quote-unquote langka ini, bisa dibilang chances of survivalnya itu very low. Yes. Dan apabila si baby lahir, dokter bilang kalau dia lahir, dia nangis, dia kena heart attack. Oh, wow. Mana ada baby nggak nangis gitu kan? Pasti. Dia nangis kena heart attack, biru-biru mukanya, nggak bisa napas, lewat. Tapi kalau dia survive pun, baby lahir, keluar, 3 bulan, 4 bulan, operasi. 9 bulan, operasi. Untuk nutup bolongan si jantung itu. Gitu. Jadi dia bilang, kalau seandainya, kalau anak ini lahir dengan selamat pun, segera kamu, saya refer kamu ke dokter jantung, khusus anak. Jadi gue, hari itu dalam 3-4 hari itu gue dibombardir dengan segala informasi yang gue gak bisa proses. Dengan kenyataan anak gue nih sakit parah gitu. I was overwhelmed that time. Oke. Gitu. Nah mungkin gue pengen tanya juga ya. Maksudnya kan tadi kan dari point of view seorang suami, seorang bapak. Tapi kan Olive ya, terutama sebagai ibu yang mengandung. You feel that everything was fine selama 4 bulan pertama. Tiba-tiba quote-unquote divonis. Sesuatu yang you pikir mungkin awal mulanya ya ini kelahiran biasa saja normal. Kayak gue pengen tahu what's in your heart, what do you feel, kayak how were you pada saat itu seperti itu, digesting everything. Kan kita dijelasin itu kan sebenarnya secara detail itu sama dokter Azir yang di Rumah Sakit Pondok Indah. Nah di situ baru kita baru bisa tuh nangis-nangisan lah ya. Maksudnya kita udah tahu gitu hasilnya seperti itu. Sebenarnya sih kita cek itu 2 kali. Jadi di rumah sakit sama di tempat prakteknya. Jadi dokter Azir waktu itu suruh kita datang lagi. Jadi pakai alat yang berbeda dicek lagi di tempat prakteknya gitu. Terus kayak beberapa hari kemudian ya kita datang lagi ke sana. Singkat cerita hasilnya sama lah. Hasilnya sama. Kalau ditanya perasaan saya pasti sedih ya. Sedih banget. Cuman kalau saya pribadi saya benar-benar dari awal tuh tidak menyalahkan Tuhan. Wow. Jadi tidak menyalahkan Tuhan, tapi saya lebih kayak mencari tahu soal penyakit ini. Dan saat itu saya tuh lebih kayak, gimana caranya nanti kalau bayi ini sampai lahir, karena kan dari saya kan pengen mempertahankan kan. Jadi langkah-langkah apa yang harus saya ambil supaya saya bisa merawat bayi ini kalaupun nanti jadi lahir gitu loh. Walaupun kamu tahu bahwa akan ada kemungkinan besar operasi demi operasi dan lain-lain seperti karena itu. saya kan juga udah lihat Google gitu kan segala macam, nah seperti itu. Dan akhirnya kan masuk ke satu titik ya, akhirnya kalian udah mesti menerima fakta ini semua. Dan bagaimana kalian tuh after that, how do you move on from there? Karena kan bisa dibilang kan kalian harus mengambil keputusan juga ya. Menerima fakta bahwa kalau didiemin dan ya emang kalau emang lahir mesti perlu banyak operasi dan nggak boleh nangis katanya seorang baby, which is impossible. Dan kalau opsi kedua mungkin apakah akan digugurkan atau apa? Bagaimana itu kepada kalian berdua dalam pada saat itu digest dan akhirnya kalian move on untuk mengambil keputusan apapun itu? Kalau dari saya sebenarnya seperti tadi saya bilang saya tidak menyalahkan Tuhan, tapi mungkin saya jadi malah lebih bukan menyalahkan ya, maksudnya kayak suami sama keluarga gitu kan. Pada saat itu kan saya juga tinggal di rumah mertua gitu kan. Kok nggak ada yang support gitu loh, maksudnya kayak saya tuh kayak berjalan sendiri gitu sampai suatu saat saya cari second opinion lagi ke dokter lain. Saya sendiri datang dan waktu itu teman saya nggak tahu. Jadi saya sama teman ditemenin namanya Lina ya, dia temenin saya sama mama saya juga ke dokter Cian Roni yang di Rumah Sakit Family. Nah di sana saya dikuatkan lagi karena dokter Cianoni sama menemukan hal yang sama hasilnya. Cuman bedanya dokter Cianoni menguatkan saya, dia bilang jangan digugurin gitu. Maksudnya kalau memang dia maksudnya tidak bertahan, dia akan meninggal sendiri gitu. Maksudnya jangan kita yang mengambil keputusan untuk kita. Dia begitu bilangnya kayak gitu. Jadi di situ saya jadi lebih ini lagi kan, saya harus mempertahankan nih gitu. Tapi kembali ke rumah ya keadaannya seperti tidak ada yang support gitu. Pada saat itu.
Berarti pada saat itu waktu kamu udah ketemu dokter Chen Roni segala, kamu punya conviction bahwa kamu nggak mau gugurkan sama sekali. Iya. Apakah sebelum pergi ke situ udah diskusi dengan suami belum terlebih dahulu kayak step berikutnya apa? Sehingga akhirnya kamu mungkin setuju nggak setuju, akhirnya kamu get another opinion lagi seperti itu. Oh oke. Akhirnya kan dari situ kita jadi sering debat nih, jadi sering berantem lah ya gitu. Kalau kita kan beda pendapat. Yeah. Sampai satu titik saya datang ke waktu itu dead leader saya, namanya Kenneth Christopher. Saya cerita cuma sedikit doang, nggak cuma by way aja keadaannya seperti ini. Terus baiknya gimana gitu. Nah, Kenneth cuma bilang harus ada satu suara gitu, dan dalam hal ini Edi sebagai kepala rumah tangga dan saya harus ikut keputusan kepala rumah tangga gitu. Oke, berarti Edi keputusannya apa pada saat itu? Mungkin kalau belum pada tahu tadi. Ya gue orang yang lebih sentimental. Gue lebih perasa lah gitu. Yeah. Gue berat banget, jujur gue berat banget. I can imagine. Untuk make decision untuk abort the baby. Yeah. Tapi otak gue, logic gue mikir gitu. Baru 4 bulan. Dokter kan waktu USG kasih informasi dong. Yeah. Oke Pak, bayi Anda 4 bulan, kisaran 7 cm, kira-kira 7-8 cm. Janin ini cuma sekitar 450 gram atau 500 gram gitu, kira-kira gitu. Jadi I can imagine this little tiny. Yeah. This baby is only this little tiny. Dan bakal sedikit banget efek sampingnya buat mental issue-nya Olive, mental issue gue juga. Dan untuk kesehatan Olive juga tentunya ya, kalau kita abort sedini pada mungkin. Pada saat itu, sedini mungkin. Kalau sampai babynya keluar sebesar itu, terus meninggal kan mukul banget ya, betul ya. Yeah. So it was a super hard decision for me. Gue juga stres, darah tinggi gue naik banget. Gue sampai nggak bisa tidur berhari-hari. What should I do? Gue berdoa, Tuhan, tolong ngomong sama gue. Gue nggak tahu nih, di Alkitab nggak ada jawabannya. Nggak ada bilang aborsi, nggak aborsi. Tuhan, tolong kasih tau gue gitu. Lewat teman-teman gue, kayak lewat siapa gitu. Ya gue coba nanya sama teman-teman yang kita rasa punya rohani yang baik gitu kan, teman-teman terdekat kita. Ada yang cerita aborsi aja bro, dengan the same logic. Ada yang bilang mungkin lu punya dosa kali. Yang belum diakuin ya, oke. Klasiknya biasa gitu ya. Kayak ada something wrong with you. Ini kutukan Tuhan lo mungkin ya. Oh iya, oke. Siap bos, oke. Ada yang lagi bilang, lu bertahan gitu. Tapi gue mikir, bertahan kalau sampai babynya keluar, kenapa-napa, itu kan mukul banget buat gue dan keluarga gue ya gitu. So I was very confused that time. Dalam tempo 10 hari itu dunia gue dijungkir balikan. Gue dikasih input yang banyak banget, that I don't know what step I should choose. Gue bingung banget itu. Dan singkat cerita gue langsung I made the decision. Gue consult sama my parents, my siblings, dari papanya Olive juga, kita keluarga besar ngumpul. Decision adalah aborsi. Itu Olive ada di sana? Pada saat itu diambil musyawarah bulatnya itu tuh? Ada. Dan papanya kan seorang dokter juga kan. Dan kita juga anak Tuhan, takut sama Tuhan. Papanya juga beranggapan berpendapat ya aborsi. Gitu. Jadi gue merasa dikuatkan lewat situ. Dokter Weni yang rencananya juga akan ditunjuk untuk mengaborsi, dia pun anak Tuhan juga. Dan dia pun seorang dokter. Dia pun setuju untuk mengaborsi. Jadi dengan segala faktor-faktor ini gue pikir ya this is the way. Gue harus kuat, gue harus tega tanda kutip untuk beberapa saat sama perasaan Olive dan perasaan anak ini gitu. Nah waktu Olive dengar keputusan bulat dari dua keluarga berkumpul, apakah kamu masih tetap, enggak, gue kayak dapat nih, ini kayak benar-benar gue mesti pertahankan. Tapi ya karena ini keputusan bulat, I have no choice. Kayak how were you pada saat itu? Waktu masih kumpul itu sih masih belum terima sih. Masih keputusan tetap mau mempertahankan. Nah terus mungkin pada waktu sendiri terus saya doa terus entah kenapa tuh kayak dalam hati kayak ya udah kayak ngerelain aja gitu kayak Tuhan kalau emang Tuhan jalannya Tuhan ambil ya udah saya serahin gitu.
So it was tough buat kamu waktu itu dong ya. Nah abis itu bagaimana? Abis kalian akhirnya oke, ini keputusan bulat. Berarti kan tuh 4 bulan setengah lebih kali ya udah hampir. Probably I don't know ya. Berapa lama tuh dari di quote unquote divonis sampai kalian mengambil keputusan bulat tuh berapa lama tuh jedanya? Plus minus 10 hari ya. 10 hari. 10 hari. Enggak Plus lama. 10 hari. Iya. Nah abis itu kan bagaimana? Next stepnya apa? Abis tuh setelah vonis kalian sepakati 10 hari. Berarti kan melangkah kehidupan lagi dengan misi quote unquote ya udah that's it. Saya harus aborsi. Nah, then what happened setelah itu? Ya setelah saya memutuskan itu untuk menyerahkan sama Tuhan, akhirnya saya ngomong sama Edi. Terus ya udah Edi langsung ya udah kita langsung telepon ke rumah sakitnya buat janjian kapan. Jadi pada waktu itu janjian dapatnya hari Senin. Hari Senin udah dapat kamar juga. Akhirnya tapi kita tetap ya datang ke gereja hari Minggu ya tetap. Ya, hari Minggu kita gereja dulu, ibadah dulu. Dan Senin tindakan. Ya Senin itu kita datang tindakan. Tindakan. Boleh ceritain sedikit mungkin apa yang terjadi pada hari H di tindakan. Pertama mungkin posisi kamu Olive sebagai ibu yang mengandung. Ada nanti Edi juga bisa elaborate lebih dalam lagi mungkin. Ya ceritanya sih kayak gini. Sebelum hari Senin itu kan hari Minggu kita ke gereja. Entah kenapa pada waktu kita datang ke gereja waktu itu yang khotbah Pastor Jose. Yeah. Nah terus di situ saya tuh masih nangis terus di situ di gereja dari awal pujian penyembahan sampai firman Tuhan masih nangis terus gitu. Yeah. Nah terus ada 2 lagu yang benar-benar sampai sekarang tuh masih saya ingat gitu ya. Jadi lagunya itu kata-kata seperti ini. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Jadi di situ aku merasa damai sejahtera walaupun besoknya mau dikeluarin gitu. Maksudnya kayak Tuhan pasti punya rencana gitu. Sama ada satu lagi lagunya kayak gini. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku, gitu kan. Nah di situ saya ngerasa kok pas nyanyi lagu itu, kok cuman begini dong ya ceritanya gitu. Maksudnya sakit nih, udah sakit terus kita keluarin udah gitu. Sempat gitu tapi ya udah saya lewat aja gitu kan, nggak ngerti juga kenapa gitu kan. Ya akhirnya pada hari Seninnya pagi. Saya sama papa saya ke rumah sakit. Kemudian disitulah justru sebelum masuk ke ruangan saya sempat ke kamar mandi sebentar. Di kamar mandi itu justru saya malah sambil ya pokoknya ke kamar mandi sambil situ saya sambil berdoa, Tuhan ini dikit lagi kayaknya masih ada kesempatan nih Tuhan mau buat mukjizat. Tiba-tiba bisa begitu. Padahal dikit lagi gitu. Tapi malah doanya di akhir. Sebelum-sebelumnya saya nggak ada doa kayak gitu. Nah terus akhirnya saya ke ruangan. Kemudian suster arahin saya ke ruangan dokter Weni. Yang harusnya itu saya langsung ke ruang tindakan. Karena kita udah janjian kan sebelumnya gitu. Udah langsung tindakan gitu. Nah ya udah sampai dokter Weni kaget, loh kok kamu di sini gitu katanya. Kamu kan harusnya di ruangan ini tindakan. Tapi ya udahlah, mumpung ada di sini kita cek lagi deh gitu. Itu kamu nggak sadar mesti ke ruangan tindakan? Enggak, dokter kan saya ngikutin susternya aja. Perawatnya yang ngarahin. Justru perawatnya yang ngarahin kalian ke ruangan USG itu ya berarti? Si perawatnya nggak tahu. Harusnya kita dioper ke ruangan operasi. Dia malah bawa AC saya ke ruangan USG. Dan ya udah disitulah. Jadi pada waktu dokter Wendy cek, udah nggak ada, hilang. Asitasnya hilang gitu. Cairan dalam perut babynya hilang. Gitu. Alright. Ya akhirnya ya udah dipanggil lagi papa saya, dijelasin. Ya udah kita langsung kayak itu berarti all along dari abis kamu ke toilet. Kamu ya ada doanya, ada conviction lagi. Tiba-tiba keluar Edi berarti ada di sana kan? Pada saat itu kayaknya were you there juga? Saya mungkin nunggu di luar ya. Di luar. Iya, jadi ikut masuk ke dalam. Kamu gak cerita Edi akan kayak gue dapat something gini segala. Enggak, itu cuma kayak ngomong sendiri aja. Jemput kamu dan dibawa ke ruangan yang ruangan salah itulah. Yang mesti ruangan tindakan tapi ruangan USG. Di situ ada Edi. Enggak, jadi. Oh nggak ada. Oke. Jadi begitu si Olive masuk ruang USG, kita pikir itu prosedur untuk before tindakan. Iya betul. Jadi masih ngebleng-ngebleng aja, ikut aja. Pas
si Olive di ruang USG, si dokter masuk. Loh, kok kamu di sini? Ya udahlah, udah kamu di sini, kita cek sekali lagi deh. Pas dicek kan everything is normal. Dia juga sampai melongo-melongo. Ini bener gak sih dia sampai So good. melongo. Dokternya bilang sama si Olive, ih merinding loh. Ini Tuhan yang bekerja loh, merinding. Dan itu rumornya satu rumah sakit semua tahu. Papanya dokter medik. Jadi semua tahu nih cucunya si dokter Iki nih. Tadi yang mau diaborsi, tiba-tiba cucunya dalam hitungan hari. Come on. Dan you nggak ada di sana pada saat itu. Waktu di USG dilihat hasilnya. Di luar lagi di luar. Jadi gue sempat ngerasa, Oli sempat nggak kasih tahu ini normal loh, di hasilnya semua normal. Lu dipanggil ke dalam? Iya. Gue pikir ini prank ya? Ini prank bukan sih? Nggak kayak itu, kayak April mau gitu ya. Kan udah persiapan hati ya untuk apa? I try to comfort myself. Yes, gitu. for sure. Ini nge-prank ya, gue di-prank ya gitu. Tapi enggak. Dan si dokternya udah ngecek normal semuanya. Akhirnya dokternya mungkin sedikit nggak yakin ya, dokter Benny ya. Dia buat lagi ya surat rujukan kepada dokter AZ lagi. Yang senior dia itu lagi. Jadi nggak tindakan pada saat itu? Enggak jadi. Karena hasil oke, jadi nggak tindakan sama sekali. Dan dikasih rujukan pergi lagi ke dokter yang satu lagi. Betul. Oke. Kita ke dokter itu lagi, dokter Azen, dicek lagi, iya normal nih. Dia juga kaget, lu apain? Nggak diapa-apain dok, cuma didoain doang. Nggak ada obat-obatan, ya. Lagi pula dokter kan yang bilang, nggak ada obat-obatnya kan, nggak ada tindakan apapun juga kan. Iya. Oh ya bagus. Kalau gitu, we need one more step. Apa tuh dok? Kita mesti ambil cairan perut dalam ketuban kamu, diambil, kita cek kromosomnya. Apakah bayi ini mengalami cacat genetik? Ya. Jadi ada diambil pakai jarum suntik, disedot air ketubannya, dicek. Wow. Dan semua normal hasil ceknya. Wow. Totally normal. Wow, oke. Semuanya normal. Bro. Dan dari situ gila, wow. Saya dengarnya sekarang lebih detail ya. Kayak waktu itu kan kita ngobrol waktu lagi di Playtopia atau di mana waktu itu ya kalau nggak salah. You share nggak segini detail. And maksudnya itu gue percaya lu ngerasa relief banget kali ya. Kayak benar-benar kan satu kan itu kayak udah vonis kan. Then you went in dengan the whole burden, ya udah so be it, dengan quote unquote menyerah. Karena situasi udah bilang that's it. Tapi when you hit that quote unquote jackpot daripada Tuhan, bagaimana perasaan kalian berdua tuh? Itu kayak roller coaster ya, naik turun lagi. Kayak film India loh ya, kayak naik turun bawah turun ya. Kita malah kayaknya nggak percaya, terus kita cek lagi malah ke Singapura. Ya kita ke Singapura, cek lagi. Bingung kita kan. Kalau bilang iman sebiji sesawi, nggak percaya juga. Dikasih bagus nggak percaya, dikasih jelek nggak percaya. Oke, nggak apa-apa itu orang manusia gitu. Akhirnya kita cek lagi ke Singapura ya. Sekalian jalan-jalan. Celebration. Oke. Dan after that, selesai itu story, kalian akhirnya sampai 9 bulan, akhirnya the amazing son lahir. Yes. Namanya siapa bro? Christopher Jonathan Leo. So one day Christopher, waktu kalian nonton ini, you always be reminded how amazing God cared for you and loves you so much. Yes. He is a walking miracle. He's a walking miracle. So, and then after that bagaimana waktu kalian udah mengalami ini semua kan kalian happy kan? And then apakah masih ada anything yang kalian ketemukan setelah Christopher lahir atau semuanya normal, not just like a normal boy? Semuanya oke. Wow. Semuanya oke. Begitu dia lahir, kita bawa baby ini untuk imunisasi, sekalian kita cek ke dokter anak USG lagi. Everything is normal. Yes, ada lubang di sakat jantungnya, tapi ini normal untuk bayi baru lahir. Wow. Dan dokternya bilang, coba cek aja 3 bulan lagi. Pasti nutup kok. Tutup udah. Wow. So everything is normal. No medication, nothing. Gila, everything is totally normal. Wow. Gila, I think, gue dengernya sih, I'm so blessed dengan cerita ini semuanya karena ya mungkin kita dengernya gampang kali ya, tapi waktu kita ada di posisi mereka, I'm not sure ya kalau if I was in your shoes gitu, I don't know how would I handle this situation. Tapi gue percaya ini ada sebuah showcase yang Tuhan lagi mau ceritakan bahwa Tuhan tuh bisa melakukan mujizat sampai ke titik tinggal 1 langkah padahal ya.
Cuma karena tuh suster, bukan suster kayak film-film yang horor tuh, suster seret apa gue nggak tahu, udah saya lupa itu. Suster ngesot dia kayak suka nonton yang itu. Bukan suster ngesot, tapi suster malaikat yang membawa ke ruangan yang salah. Ruangan yang salah bisa menjadi sebuah blessing in disguise yang akhirnya tuh menjadi sebuah miracle kepada kalian semua. Si dokternya sudah bilang tuh, kalau nih susternya bawa langsung istri kamu ke ruangan operasi, That's it. Different story. Gue udah gak bawa ngecek lagi, langsung gue kerjain tuh. Wow. Gila, keren banget. Dan I just wanna encourage kalian semua, maksudnya kayak apapun yang kalian alami dalam kehidupan kalian, maksudnya we're worshiping a God that is life. Nggak mati, dia benar-benar. Emang satu sisi ya they try their best. Itu manusiawi banget. Mereka juga mourning, stress, looking for different answer, second opinion. Itu menurut gue very manusiawi. Tapi emang kita bisa melihat bahwa tuntunan Tuhan tuh nggak pernah terlambat, nggak pernah kecepatan. Ngeri sedep. Injury time bro. Injury time. Udah mau ending tuh ya. Gol gitu ya. Tinggal berapa detik terakhir benar-benar kayak it's amazing. Dan gue percaya mungkin buat Eddie dan Olive, I believe ada mungkin beberapa orang yang lagi nonton. Di mana mereka could be facing quote unquote ya a death sentence juga, atau mungkin hal-hal yang mungkin secara manusiawi, secara kesehatan impossible atau apapun itu. Dalam finance, keluarga, it's like a dead end. It was the same kayak kalian juga. Yes. Apakah kalian ada pesan nggak kepada mereka? Yang pertama mungkin secara pribadi, encourage mereka kepada Tuhan atau apapun yang kalian lakukan pada saat itu. Yang kedua, I believe ada suatu role yang sangat penting terhadap suami istri juga. Yang mungkin kalian bisa bagikan kepada pemirsa yang nonton pada hari ini. Ada anything mungkin? Okay. Saya mau kutip di ayat firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Gue percaya sih. Gue berusaha untuk hidup berkenan sama Tuhan. Yeah. Dan gue tahu nih, gue mau step untuk that abortion. Gue mau jatuh melangkah ke lubang aborsi dan Tuhan tuh kayak balikin gue tiba-tiba gitu. Come on. Tuhan tahu nih step kita. Tuhan tahu lu bakal jatuh ke situ. Yeah. Dia tinggal putar balik arah, terus gue diarahin ke tempat yang benar. Yeah. Kuncinya satu, gue harus hidup berkenan sama Tuhan dulu. Dan that's it. Tuhan yang ngatur langkah gue. Come on. Gue bersyukur banget Tuhan cegah gue jadi seorang pembunuh. Gitu. Tangan gue nggak berlumuran darah membunuh anak gue sendiri. Gue bersyukur banget Tuhan mencegah gue jadi orang yang bersalah seumur hidup gue sama diri gue sendiri gitu. Dan gue bersalah sama istri gue kalau gue sampai aborsi. Oke, wow. Gitu. Dan gue ngerasa, wow Tuhan, gue jatuh, tapi gue gak tergeletak. Come on. Gue salah, gue udah bilang aborsi, tapi gue gak sampai melakukannya. Even though it's very small time, injury time, gue ditolong sama Tuhan gitu. Gue ngerasa apapun pergumulan kita, apapun kesukaan kita gak boleh jauh dari Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan dulu, nanti stepnya mau kemana, lu melangkah aja. Begitu lu salah langkah, Tuhan tinggal belokin lu jalan di arah Tuhan. Wow. That's it. Dan the second lesson is, apapun terjadi, kita sebagai suami istri sepakat. Berantem normal. Yes. Tapi gue bersyukur punya istri yang baik, istri yang menolong. Yeah. Dia pensupport gue. Dan kita make one voice, bulat. Iya, waktu itu ya, kita aborsi. Dan sekali lagi Tuhan mengarahkan kita ke arah yang tepat. Come on, wow. Mungkin buat Olive ada nggak pesan kepada ibu atau istri dalam situasi ini, apa yang kamu pelajari, kamu bagikan kepada mereka? Mungkin yang saya mau bagikan untuk teman-teman semua yang di sini, apapun yang kita alami, kita percaya saja sama karakternya Tuhan gitu. Maksudnya dia itu tidak pernah salah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia punya maksud di balik itu semua. Jadi kita ikutin aja jalannya Tuhan gimana. Kalaupun kita salah langkah, itu Tuhan tuh bisa kayak GPS kasih tahu, balikin gitu loh. Jadi tetap terus pertahanin iman kita sama Tuhan, terus terus bersandar sama Tuhan. Gitu aja. So good. I don't know. I'm personally blessed
by this gitu. Dan kita bisa belajar pada hari ini dimanapun kalian berada. Kalau kalian lagi mengalami kesulitan, ingat yang pertama tadi Eddie udah kasih tahu, hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Karena di luar daripada apapun kata dokter, kata medis, kata situasi, the final say is always been about Jesus punya perkataan. Jadi kalian jangan pernah kecewa atau kalian jangan pernah menyerah. Walaupun kelihatannya mungkin sulit pada saat itu. Mungkin kelihatannya mustahil secara manusiawi. Tapi makanya Tuhan katakan walk by faith, not by sight. And I believe it's gonna be a blessing. Dan yang kedua, penting juga sebagai suami istri, kita bisa belajar ada namanya kesatuan, kesepakatan dalam satu suara. Karena waktu kita bersatu, Tuhan bisa pakai. Dan sekali lagi, apa yang kelihatan jelek di mata manusia, kelihatan bengkok, kelihatan miring dari off the track. Well, we have a big God that loves you and all of us semua, di mana Dia bisa membalikkan sesuai dengan waktunya Dia. Dan saya percaya ini bisa menguatkan kita semua. And once again, thank you so much for watching. Thank you buat Olive dan Eddie. Thank you so much untuk mereka bisa hadir di sini. Dan saya percaya sekali lagi kalau bagi kalian yang belum subscribe, please do subscribe, like, comment. Karena I believe ini cerita yang sangat powerful. Dan I believe sesimpel kalian like dan kalian share kepada banyak orang, I think it's gonna change people punya perspective and their destiny. Terutama kenapa? Because we have a big God that will never fail, never forsake us. So once again, jangan pernah menyerah. Tuhan sayang sama kalian semua, and the best is yet to come. And I hope to see you guys once again for the next episode di Simsom. So once again, thank you so much. I hope to see you guys very soon. Thank you. Thank you.